Shalom sahabat miracle yang terkasih di dalam Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan ketiga di tahun ini. Saya berharap kita senantiasa tersenyum dan bersukacita di dalam Yesus. Saya Desi Situmorang, berikut MS Update di bulan Maret. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali datang beribadah bersama-sama dengan kami ucapkan selamat datang di GBI Miracle Service. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru bergabung bersama dengan kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah di GBI Miracle Service Bali. Ibadah di gereja kami sudah mematuhi protokol kesehatan, yaitu kami sudah mendisinfektan ruangan sebelum melaksanakan ibadah, menyediakan tempat cuci tangan dan hand sanitizer, kemudian tetap memakai masker selama ibadah berlangsung. Bagi pelayan jemaat, doa puasa kita adakan setiap hari Sabtu dari pukul 10 hingga 12 WITA via Zoom meeting. Linknya telah tersedia di layar. Cool atau Community of Love dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 19.30 di link Zoom berikut ini. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menabur di pekerjaan Tuhan, silahkan dan dapat mengirimkan persembahan, perpuluhan, atau diakonia melalui rekening GBI Miracle Service Bali di nomor rekening berikut ini. Ibadah online juga tersedia di kanal YouTube GBI Miracle Service Bali TV. Bagi Bapak Ibu yang tidak dapat hadir ke gereja, dapat mengikuti ibadah online kami di kanal YouTube tersebut. Bagi jemaat yang ingin mengetahui info detail seputar jadwal ibadah ataupun kegiatan seputar gereja, dapat mengunjungi social handle kami di berikut ini: Instagram, website, dan juga Facebook GBI Miracle Service Bali. Berikutnya mari kita sama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Demikian MS Update minggu ini. Tetap bahagia dan tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita satu dalam doa sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan yang sempurna. Lagi Engkau buktikan kasih setia-Mu di setiap langkah kami. Saat ini kami boleh memasuki bulan yang baru Tuhan. Kami percaya kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kuat gagah kami Tuhan. Dan jika saat ini kami boleh datang ke hadapan-Mu yang kudus, kami percaya Engkau terlebih dulu rindu bertemu dengan kami Tuhan. Maka inilah kami Tuhan, umat-Mu, merendahkan diri, sujud di kaki-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau, hanya Engkau Tuhan, segalanya dalam hidup kami. Mari Tuhan, Engkau yang beracara sendiri pada ibadah ini, Engkau yang menyembuhkan yang sakit, Engkau menguatkan yang lemah, Engkau memberi harapan, penghiburan pada yang berbeban berat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya nanti kami pulang, kami keadaan tidak sama seperti kami datang, tapi kami sudah menjadi orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama kita naikkan syukur kita buat Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku.
buat kebaikannya. Syukur kita buat pribadinya yang ajaib. Syukur buat kebaikanmu, syukur buat kasih setiamu selamanya. Oh haleluya, syukur buat anugerahmu, syukur buat kasihmu ya Tuhan. Inaralaba ya shandaralaba, inaralaba ya shandaralaba, inaralaba ya shandaralaba, haleluya, inaralaba ya shande, inaralaba ya shandaralaba, oh sana. Namamu ajaib, Rabaya Shandara Rabaya 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 Rabaya, Ina Rabaya Shakara Rabo, Ina Rabaya Shandara Name, Ina Rabaya Shandara Ina haleluya, inarararabaya shande, hosana bagimu, inarararabaya shandaralaba, inarararabaya shandaranabo, ikanararabaya shandaralaba. Oh, Mari umat Tuhan bangun rohmu. ikanararabaya shandaralaba. Sebab dia ada di tengah-tengah kita. Dia yang akan memberikan kelegaan buat yang tersesat. Dia akan memberikan kesembuhan untuk yang sakit. Mari bangun rohmu. Oh rabaya syakana rabaya ralaba. Hiya rabaya shandara takara rabaya rabaya rara. Hiya hikana rabaya syakana rabaya ralaba. Hina rabaya syakana oh rabaya syakana ini dia rabaya shandara oh rabaya syakana hikana rabaya syakana haleluya, haleluya, hikana rabaya shandara Yesus, Rabaya shandaranawo, hikana rabaya shande,
segala pujian kami. Mulut kami Tuhan rindu lebih lagi menyerukan kebaikan-Mu, bersorak-sorai bagi nama-Mu yang ajaib. Mari umat Tuhan yang siap lebih lagi sama-sama katakan amin. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Yesuslah kekuatan dan mazmur kita, amin. Dia yang memberikan kemenangan buat setiap kita dalam perkara hidup kita. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan.
Mari sorak-sorai umat Tuhan yang sudah diberikan kemenangan. Lebih lagi sorakan haleluya. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari masih dalam sikap menyembah, boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Orang baya syandara takarala baya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Orang baya syandara takarala rara baya rara. Orang baya syandara. Kami mau lebih lagi Tuhan, mengenal pribadi-Mu yang ajaib. Biar hari lepas hari kami boleh menjadi semakin serupa dengan Engkau. Kami mau buka hati kami Tuhan, biar Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami di tempat ini. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Katakan Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu.
kita sembah Allah yang hidup, Allah yang senantiasa menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kami tahu ketika kami berjumpa secara pribadi, muka dengan Engkau, kami mendapatkan kelegaan di dalam Tuhan. Kami mendapatkan kelepasan di dalam Tuhan. Bahkan sukacita dan damai sejahtera terus ada tinggal di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Mari biarlah pagi ini kami yang ada di rumah-rumah, kami yang ada di tempat ini, kami mau buka hati Tuhan. Kami mau buka hati untuk firman-Mu. Sebab firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Jangan biarkan kami jauh dari Tuhan. Jangan biarkan kami jauh daripada-Mu Bapa. Tapi hari ini kami berdoa, mari Tuhan dekap kami dalam kasih-Mu. Bahwa kami dekat, makin dekat ke dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Bagimulah segala pujian, hormat dan kemuliaan itu sampai selama-lamanya. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom saudara. Saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas berkat bagi orang yang menjaga integritas hidup. Kita seringkali mendengar bahwa banyak orang sukses dan pintar, tetapi sedikit yang mempunyai integritas. Di dalam Alkitab terjemahan NIV, tercatat ada 22 kata integrity. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya integritas di mata Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa orang percaya diminta untuk menjaga integritas? Orang-orang yang menjaga integritas, hidupnya akan mendapatkan keamanan, perlindungan, anak cucunya akan ikut bahagia, tuntunan, serta perkenanan dari Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat pertama mengisahkan bagaimana Paulus yang sedang dipenjara memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus supaya mereka menaruh bobot panggilan sebagai anak-anak Tuhan seimbang dengan gaya hidup yang menunjukkan kualitas moral dan karakter yang sesuai. Sekarang kita akan mempelajari berkat dan manfaat dari orang yang menjaga integritas hidupnya. Yang pertama, keamanan dan perlindungan dari Tuhan. Amsal 10 ayat 9 berkata, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Kata bersih kelakuan di dalam terjemahan NIV menggunakan kata walks in integrity. Kenapa aman? Karena susah orang lain untuk mencari celah untuk menjatuhkan. Seperti contoh, orang Farisi berusaha berkali-kali untuk menjatuhkan Yesus, tetapi tidak berhasil. Dengan menjaga integritas, segala aspek kehidupan kita akan aman. Yang kedua, tuntunan Allah akan semakin tajam. Amsal 11 ayat 3 berkata, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Tuntunan roh kepada setiap orang percaya akan semakin efektif ketika kita juga berlatih untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Semakin kita dituntun oleh Roh Kudus, maka kita semakin masuk ke dalam kehendak Bapa. Yang ketiga, keturunannya akan berbahagia. Amsal 20 ayat 7 berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Integritas di ayat ini digambarkan dengan kata bersih kelakuannya. Bersih kelakuan di sini artinya kita menghidupi kebenaran firman. Dalam Mazmur 37 ayat 25-26 dikatakan orang yang benar, anak cucunya akan menjadi berkat. Mereka tidak akan meminta-minta roti. Yang keempat, perkenanan Allah turun kepada orang yang berintegritas. 1 Tawari 29 ayat 17 berkata, aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan.
maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Allah berkenan kepada keikhlasan. Orang yang tulus ikhlas adalah orang yang memiliki motivasi yang murni tanpa ada niatan lain. Apa yang benar yang harus dilakukan, itulah yang dilakukan. Dan ternyata itu menjadi suatu persembahan yang berkenan kepada Allah. Bukankah itu adalah berkat tersendiri yang luar biasa? Perkenanan Allah membawa berkat tersendiri dalam hidup kita. Berbicara soal perkenanan Tuhan, kalau kita melihat ayat emas kita tahun ini di Mazmur 24 ayat 4-5, maka secara khusus kata berkat dari Tuhan di situ berbicara mengenai perkenanan dan kemurahan yang Tuhan akan tunjukkan kepada mereka yang menjaga hidupnya bersih dan murni. Banyak ayat dari kitab Mazmur yang mencatat berkat dari orang yang dikenan oleh Tuhan. Salah satu contohnya adalah Mazmur 90 ayat 17 berkata, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Perkenanan Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan hasil karya dan pekerjaan saudara dan saya. Bisnis, usaha, dan pekerjaan kita diteguhkan, dilindungi oleh Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Yesus mengajar berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Yesus menyebutkan secara langsung berkat ini, yaitu mereka akan melihat Allah. Melihat Allah di dunia ini artinya melihat perbuatannya yang baik, melihat pertolongannya, dan pada akhirnya betul-betul kita melihat Allah dalam segala kemuliaannya ketika Dia menjemput kita kali yang kedua. Siapa yang mau hidup berintegritas setelah mendengar begitu banyak berkat yang Allah sediakan? Saya percaya kita semakin semangat hidup sepadan dengan panggilan Tuhan yang mulia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Biar hari-hari ini ya Tuhan, kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hatimu. Hurrabata kaya rabu karaba kaya raba kaya raba shikaya da 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 ya da 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 kiraba ya raba shikaya da 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 ya da 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 shada da 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 da. Dalam setiap ibadah online yang ada ya Tuhan, kami percaya jemaat-Mu sedang menanti-nantikan Engkau. Jemaat-Mu sedang berharap kepadamu. Jemaat-Mu sedang datang dengan hati yang lapar dan haus akan Engkau. Kirabata kaya raba shikaya raba kata kaya raba shanda ya raba shanda. Hireba raba kuria raba shakata kuria raba shakaya da 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 da. Biar hari ini Engkau sendiri melawat setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dari hari ke hari, dari minggu ke minggu. Tuhan sudah menuntun anak-anak-Mu, Tuhan sudah menuntun setiap keluarga-keluarga dalam ibadah-ibadah di rumah yang ada ya Tuhan. Biar hari ini hamba-Mu berdoa, turun pengurapan pengajaran di tempat-tempat kami berada. Turun pengurapan pengajaran atas setiap kami. Buka mata rohani, telinga rohani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyiapkan hati seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi dengan benih firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang gak ada apa-apanya Tuhan. Biar Engkau taruh firman-Mu dalam lidah bibir hamba-Mu, dan biar hamba-Mu hanya sampaikan pesan dan isi hati-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa, sementara hamba-Mu sampaikan pesan dan isi hati-Mu, Tuhan menarik semua kami masuk dalam rencana-Mu yang tidak pernah gagal. Jangan tahan berkat-Mu Bapa untuk anak-anak-Mu yang hadir, yang menonton, yang ada dalam setiap ibadah online ini. Tetapi biarlah hari ini Engkau curahkan gandum terbaik,
minyak terbaik Tuhan, anggur yang terbaik bagi setiap kami di rumah-rumah kami Tuhan. Dan kami sungguh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Urabata kuriaraba shikaya ralaba kuriaraba takaya ralaba shanda hirabo rabakaya rabakaya raba shakaya raba. Bawa kami dalam kedalaman yang lebih lagi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami mau katakan kami cinta Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Dan kami hanya mau menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, hari ini kami akan diberkati dengan firman-Mu. Yang percaya akan diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom saudara, saya percaya hari-hari ini dimanapun kita berada dalam ibadah online, di rumah-rumah yang ada, hari inilah waktu-waktu dimana kita sedang menanti-nantikan Tuhan. Amin. Saya percaya walaupun saudara di rumah masing-masing, saudara tetap punya hati yang lapar, yang haus akan Tuhan. Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema The Second Chances of Miracle. Mujizat pada kesempatan yang kedua. Kita percaya hari-hari ini adalah hari-hari di mana 2000 tahun yang lalu setelah Yesus bangkit, dia menyatakan diri kepada murid-muridnya sebelum Yesus naik ke surga. Mari buka dengan saya dalam Yohanes pasal 21 ayat yang pertama. Saya akan bacakan untuk saudara. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan ia di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ayat yang kedua, di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan kedua orang muridnya yang lain. Ayat yang ketiga, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudara, ayat ini bicara tentang apa yang terjadi dalam hati murid-murid Yesus. Hari-hari ini, hari-hari itu pada saat murid-murid Yesus berada di pinggir pantai Danau Galilea, di tepi Danau Galilea, dan mereka akhirnya bangkit Petrus dan berkata, "Aku pergi menangkap ikan." Saya percaya Petrus saat itu sedang mengalami yang namanya kegalauan. Petrus sedang mengalami mungkin kekecewaan. Mungkin Petrus sedang mengalami keputusasaan. Kenapa? Karena Yesus yang mana dia ikuti, dia melayani bersama, dia alami mujizat, tapi Yesus mati. Nah saudara, Petrus waktu itu belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Sehingga dia merasa bahwa masa depannya suram. Dia tidak punya pengharapan lagi. Sehingga Petrus yang tadinya menjadi penjala, diminta menjadi penjala manusia, dia berkata, "Aku pergi menangkap ikan." Murid-murid yang lain bukannya berkata, "Jangan Petrus, jangan nangkap ikan. Bukankah kita penjala manusia?" Tetapi justru murid-murid yang lain juga terbawa dengan satu kondisi, mungkin mereka sedang kecewa, mungkin mereka sedang putus asa, mungkin mereka juga sedang dalam kondisi yang putus pengharapan. Akhirnya murid-murid yang lain juga berkata, "Kami pergi dengan engkau." Saudara, ini situasi yang ada hari-hari ini. Saya percaya situasi dari COVID-19, situasi dari resesi ekonomi yang ada, membuat banyak orang seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus. Mereka mengalami di mana putus asa, putus pengharapan, sepertinya masa depannya suram. Tetapi hari ini saya percaya ada mujizat kedua yang Tuhan sedang siapkan bagi saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudara, kita lihat latar belakang dari Petrus. Ada 4 kegagalan yang Petrus pernah alami dalam kehidupannya. Yang pertama, Petrus mengalami kegagalan karena dia pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Dikatakan dalam Matius pasal 26 ayat 75, sebelum ayam berkokok 3 kali, Petrus sudah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Saudara, itu kegagalan yang sangat membuat Petrus menjadi down, menjadi putus asa, yang membuat Petrus menjadi begitu lemah. Tetapi ternyata tidak hanya kegagalan yang pertama yang Petrus alami. Ternyata Petrus juga mengalami kegagalan yang kedua. Dia mulai kembali kepada profesi lamanya, yaitu penjala ikan.
Dalam Yohanes 21 ayat 3 yang tadi kita baca sama-sama, Petrus berkata, aku kembali mau menangkap ikan. Dan itu diikuti oleh murid-murid yang lain. Ini merupakan kegagalan yang kedua. Seorang penjala ikan yang sudah jadi penjala manusia, kembali dalam profesi yang lama menjadi penjala ikan. Saudara, kegagalan yang ketiga yang Petrus lakukan adalah Petrus meninggalkan pelayanan. Seharusnya sebagai murid-murid Yesus yang sudah mengalami mujizat demi mujizat, yang sudah mengalami penyertaan Tuhan bersama dengan Tuhan Yesus, melayani, menyembuhkan orang sakit, melakukan banyak pengajaran dan mujizat. Seharusnya Petrus tidak meninggalkan pelayanan, sekalipun gurunya, sekalipun Tuhan Yesus mati, disalibkan. Tetapi apa yang terjadi? Petrus meninggalkan pelayanannya. Dia seperti orang yang putus pengharapan. Ini kegagalan yang ketiga. Kegagalan yang keempat, tadi kita baca sama-sama dalam Yohanes 21 ayat 3b. Dikatakan apa yang dilakukan usaha Petrus untuk menangkap ikan, hasilnya nol besar, hasilnya nihil. Kegagalan yang dimana mereka tidak berhasil menangkap ikan. Saya tidak tahu kondisi saudara. Mungkin kau berkata, saya tidak pernah menyangkal Tuhan Yesus. Tapi firman Tuhan katakan dalam Titus 1 ayat 16. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mungkin kita tidak dengan kata-kata, aku menyangkal Tuhan Yesus. Tapi dengan perbuatan kita, dengan sikap kita, dengan respon kita, mungkin kita menyangkal Yesus. Di mana tidak ada buah Roh Kudus dalam hidup kita. Mungkin tidak ada karakter Kristus yang keluar pada saat kita mengalami tekanan dan masalah. Saudara, mungkin kau berkata juga, itu saya bu. Saya sedang mengalami di mana semua usaha saya tidak berhasil. Seperti Petrus, dia berusaha menangkap ikan bersama dengan murid-muridnya. Semalam-malaman mereka menangkap ikan dan tidak berhasil. Saya percaya mungkin ini yang sedang kita alami hari-hari ini. Bisnis saudara, usaha saudara, toko saudara, apa yang sedang kau usahakan sepertinya semua harus tutup. Sepertinya semua seolah-olah tidak berhasil. Seolah-olah semuanya omset turun dan semua stuck karena resesi ekonomi. Tetapi saya percaya ada mujizat, kesempatan yang kedua yang Tuhan akan berikan buat saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita lihat bagaimana langkah-langkah sampai Petrus bisa mengalami mujizat, kesempatan yang kedua. Saudara, kalau kita lihat dalam Yohanes 21 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Saudara, pada saat keputusasaan mereka, pada saat mereka rasa tidak ada pengharapan lagi, waktu mereka gagal mendapatkan hasil dari menangkap ikan, apa yang terjadi? Yesus hadir menghampiri mereka. Saya percaya di saat wabah COVID-19 ini, saya percaya di saat-saat resesi ekonomi sedang melanda seluruh dunia, waktu saudara akan diberikan, pasti saudara akan diberikan kesempatan di mana Yesus menghampiri dan hadir dalam hidup kita, melawat hidup kita. Amin. Haleluya. Saudara, apa yang terjadi waktu Yesus datang bertemu dengan mereka? Tuhan Yesus berkata, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Saya percaya saudara, waktu Tuhan Yesus berkata seperti ini, murid-murid berkata enggak ada gitu ya. Tidak ada, mungkin dengan cemberut enggak ada gitu ya. Mungkin dengan emosi, mungkin dengan marah, mungkin dengan berkata, kamu enggak tahu, kami sudah semalam-malaman berusaha menangkap ikan, tapi hasilnya nol. Saudara yang luar biasa, ayat 6a dikatakan begini, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Saudara, waktu murid-murid mendengar suara ini, mereka nggak berkata begini, kami sudah tebarkan, kami sudah semalam-malaman, kami sudah tebarkan ke depan, kami sudah tebarkan ke belakang, kami sudah tebarkan ke kiri, kami sudah tebarkan ke kanan, ke depan lagi, ke belakang lagi, ke kiri lagi, ke kanan lagi. Sudah berjam-jam dari malam hingga sekarang. Mereka tidak berkata begitu. Yang luar biasa, mereka dengar suara Tuhan.
Mereka dengar suara Tuhan. Oleh karena itu dengar baik-baik saudara. Langkah untuk mengalami pemulihan mujizat, kesempatan yang kedua. Yang pertama, mari dengar suara Tuhan untuk hidupmu dan hidupku hari-hari ini. Kita tidak dirundung dengan satu kondisi yang putus asa. Kita tidak mengalami satu kondisi yang sangat dipengaruhi oleh hati dan pikiran kita. Tetapi mari kita datang kepada Tuhan dan minta mendengar suara Tuhan. Saya ingat banget saudara, 13 April itu hari Senin, di mana Senin pagi, Senin subuh, kita sama-sama tahu 12 April kemarin kita sama-sama merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. 13 April hari Senin pagi dalam subuh itu tiba-tiba saya dibangunkan dan saya diingatkan oleh Tuhan. Tiba-tiba Tuhan taruh begini dalam hati saya. Kamu ingat Indri, hari-hari ini apa yang sedang terjadi? Oh iya Tuhan, setelah Yesus bangkit, Alkitab berkata 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus sedang menghampiri murid-muridnya, menyatakan diri kepada murid-muridnya. Itu yang ada dalam hati saya. Lalu kemudian Tuhan ngomong sama saya begini, kamu minta hari-hari ini perjumpaan lawatan Tuhan dalam hidupmu pribadi yang belum pernah kamu alami sebelumnya. Oh iya Tuhan, saya tiba-tiba mulai menyembah Tuhan, saya mulai nyembah Tuhan, saya mulai berkata, Tuhan, saya pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam banyak kehidupan saya. Dalam pertama kali saya terima Tuhan Yesus, dalam perjalanan hidup saya mengambil keputusan mau kuliah di mana. Dalam perjalanan kehidupan saya juga untuk melangkah untuk full time. Dalam perjalanan hidup saya di mana saya akan menikah dengan seseorang. Ataupun keputusan-keputusan dalam pelayanan. Ataupun pergumulan yang lain. Tetapi malah pagi itu, subuh itu, saya berkata sama Tuhan, Tuhan, kalau Engkau hari-hari ini sedang menyatakan diri kepada murid-muridmu, ini tahun dimensi yang baru, saya rindu Tuhan, saya bisa ketemu sama Tuhan, saya bisa dilawat Tuhan dalam dimensi yang baru, di mana saya belum pernah ngalamin lawatan Tuhan sebelum-sebelumnya, karena ini tahun dimensi yang baru. Saudara, itu yang menjadi doa saya hari-hari ini, tiap hari dalam doa saya, tiap hari dalam saat teduh saya, tiap hari dalam penyembahan saya cuma cry out sama Tuhan. Saya berseru sama Tuhan, Tuhan, aku mau dilawat Engkau lebih lagi Tuhan. Aku mau dilawat Engkau Tuhan daripada yang sebelum-sebelumnya. Karena ini dimensi yang baru dan karena Engkau sedang melawat murid-muridmu Tuhan. Ini yang saudara yang hari-hari ini mari kita berseru sama Tuhan. Saya percaya bukan hanya saudara dan saya yang berseru minta dilawat Tuhan, tetapi banyak orang yang sedang sakit, banyak orang yang mungkin sedang terpapar, banyak orang mungkin yang sedang mengalami resesi ekonomi, waktu mereka sedang mengalami masalah tekanan, begitu banyak pergumulan dan goncangan, waktu mereka sedang bergumul seperti itu, karena doa saudara dan saya, Tuhan Yesus menyatakan diri kepada mereka, dan mereka bisa bertobat, mereka bisa diselamatkan, mereka bisa mengenal Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin, haleluya. Langkah yang pertama adalah mari dengar suara Tuhan hari-hari ini. Kalau saya nggak tahu kapan terakhir saudara mendengar suara Tuhan, mungkin itu minggu lalu, mungkin itu bulan lalu, mungkin itu tahun lalu. Tetapi mari hari-hari ini saudara datang sama Tuhan. Engkau mulai berkata, Tuhan, pertajam telinga pendengaranku, buka hatiku Tuhan, aku rindu Tuhan dengar suaramu. Saya percaya seperti Petrus mendengar suara Tuhan, seperti murid-murid Yesus mendengar suara Tuhan, mereka disuruh menebarkan jala ke kanan. Maka saya percaya saudara saya pun hari-hari ini kita akan dimampukan untuk mendengar suara Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua saudara, untuk mengalami mujizat, kesempatan yang kedua, saudara dikatakan pada ayat Yohanes 21 ayat 6b. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan, ya. Haleluya. Apa yang terjadi setelah saudara saya mendengar suara Tuhan? Kita harus belajar menjadi seorang Kristen, seorang anak Tuhan. Nggak cuma dengar tok, ya. Atau kita cerita ke kiri kanan, Tuhan bicara loh sama saya, Tuhan dahsyat loh, Tuhan nyatakan sesuatu loh. Enggak, kita nggak hanya sekedar itu, tidak hanya sekedar itu. Tetapi yang kedua, mari kita taat lakukan perintah Tuhan. Murid-muridnya begitu mereka dengar ada seorang yang berkata di pinggir Danau Galilea, tebarkan jalamu ke kanan. Apa yang terjadi?
ayat 6b, lalu mereka menebarkannya. Mereka taat lakukan. Saudara, yang dahsyat, waktu mereka taat lakukan menebarkan jala ke kanan, Alkitab berkata mereka tidak dapat menangkapnya lagi, ya, tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Hari-hari ini saya percaya Tuhan sedang berbicara bagi setiap kita. Di tengah semua resesi ekonomi yang ada, di semua wabah COVID-19 yang sedang ada, Tuhan minta kita pertama banyak berdoa. Amin. Kita mulai terus perkatakan COVID-19, resesi ekonomi, di dalam nama Tuhan Yesus, diam, tenanglah. Itu kita lakukan. Mari kita taat lakukan. Amin. Lalu juga ada tuntunan Tuhan. Tuhan katakan bahwa di tengah-tengah resesi ekonomi, seperti Ishak menabur dalam Kejadian pasal yang ke-26. Tuhan rindu kita belajar memberi dan menabur. Mari kita lakukan taat melakukan firman Tuhan. Saya hari-hari ini mendengar banyak kesaksian dari pengerja, dari gembala-gembala, dari anak-anak Tuhan. Mereka belajar untuk taat melakukan menabur. Dan mereka bersaksi bagaimana Tuhan mengembalikan berkat yang mereka tabur ke orang-orang yang berkesusahan. Berkat yang mereka tabur dengan orang-orang yang sedang berkekurangan. Langsung Tuhan kembalikan dengan luar biasa. Kalau mereka mengalami, saya mengalami, saya percaya saudara pun, waktu engkau taat melakukan, engkau pun akan mengalami. Katakan amin. Haleluya. Saudara, kita lihat pada ayat yang ke-7. Yohanes 21 ayat ke-7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Saudara, hal yang luar biasa. Setelah murid-murid pertama mendengar suara Tuhan, yang kedua, mereka taat lakukan, tebarkan jala ke kanan. Sekalipun mereka sedang berusaha untuk menarik jala karena begitu penuh ikan. Tiba-tiba satu dari murid Yesus yang dikasih, yaitu Yohanes, berkata, "Itu Tuhan." Petrus yang mungkin tadinya lagi pegang jala, yang tadi lagi sedang mengangkat jala karena penuh dengan ikan. Mereka sulit, bersama-sama sedang mengangkat jala. Petrus bukannya dia tenggelam dengan mengangkat jala, bukannya dia sekedar sibuk dengan mengangkat berkat yang diperoleh, tapi apa yang dilakukan Petrus? Petrus yang tidak berpakaian, dia pakai pakaiannya, dia lepaskan jalannya, dia terjun ke danau, dia hampiri Tuhan Yesus. Hal apa yang kita bisa pelajari dari ayat ini? Saya percaya ini merupakan langkah ketiga untuk bisa mengalami mujizat kesempatan yang kedua, yaitu fokus kepada sumber berkat. Yang ketiga, mari kita fokus kepada sumber berkat atau sumber mujizat. Saudara, sama seperti Petrus, waktu dia sedang berusaha menarik jala yang penuh dengan ikan. Begitu banyak ikan, bahkan sampai sulit ditarik. Mereka dengan murid-murid yang lain sedang berusaha untuk menarik jala itu. Apa yang terjadi? Begitu ada satu orang murid Yesus yang dikasih, yaitu Yohanes, berkata, "Itu Tuhan." Petrus lepaskan jala itu. Petrus pakai baju, lalu kemudian dia terjun ke danau untuk menghampiri Tuhan Yesus. Saudara, ini bukti bahwa Petrus fokusnya hanya kepada Tuhan sumber mujizat, Tuhan sumber berkat. Saya tidak tahu kondisi saudara hari ini. Biar hari ini fokus kita bukan kepada masalah COVID-19. Biar hari-hari ini fokus kita bukan kepada resesi ekonomi. Bukan kepada kenapa toko saya tutup. Kenapa sekolah harus online. Saya gak bisa ketemu dengan teman-teman saya. Atau saya mengalami sudah bosen di rumah, stuck di rumah. Hari-hari ini fokus kita bukan kepada persoalan. Fokus kita bukan kepada resesi ekonomi. Mari fokus kita hanya kepada Tuhan Yesus, sumber mujizat, sumber berkat. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara, setelah Petrus melepaskan jala dan dia terjun ke danau menghampiri Tuhan Yesus, ayat yang ke-10 Alkitab berkata, kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar. Ya, Alkitab katakan penuh ikan-ikan besar, 150 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu. Luar biasa saudara, jala itu tidak goyah.
Saudara, mereka ngalamin. Sekalipun Petrus dia lepaskan jalannya, dia terjun ke danau untuk mengejar sumber mujizat, sumber berkat Tuhan Yesus. Tapi Petrus tetap mendapatkan berkat yang luar biasa. Petrus tidak kehilangan berkatnya. Petrus tidak kehilangan ikan-ikan yang dia dapat. Apa yang terjadi setelah itu? Alkitab berkata pada ayat yang ke-13, Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Ayat 15. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, Tuhan Yesus tidak nanya Petrus hanya sekali. Dia tanya kedua kali. Bahkan dia tanya sampai ketiga kali. Ayat 16 dan 17 kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, saya percaya dari ayat ini kita belajar langkah yang keempat untuk mengalami mujizat dalam kesempatan yang kedua, yaitu mari melakukan pemulihan hati dan rekomitmen mengasihi Tuhan lebih lagi. Mungkin kau berkata, Tuhan, saya sudah dengar suaramu. Mungkin kau berkata, saya sudah taat Tuhan, saya sudah fokus hanya kepada Tuhan. Tapi ada yang keempat, saudara. Tuhan mau hari-hari ini kita mengalami rekomitmen mengasihi Tuhan lebih lagi. Saudara, tahun 2020 ada tahun dimensi yang baru. Dimensi dari awal tahun kita tahu artinya adalah ukuran, ya. Hari-hari ini dalam wabah COVID-19, dalam situasi resesi ekonomi yang ada, saya percaya ukuran kita sedang dicek sama Tuhan. Tuhan sedang melihat ukuranmu dan ukuranku. Ukuran kita cinta Tuhan. Ukuran bagaimana kasih mula-mula kita sama Tuhan. Ukuran bagaimana kita ibadah kita. Ukuran gimana penyembahan kita. Ukuran kita bagaimana kita melayani Tuhan. Hari-hari sedang diukur sama Tuhan. Dan saya berdoa dimanapun kau berada, di rumah-rumah masing-masing, saudara dan saya didapati Tuhan punya ukuran cinta Tuhan, punya ukuran yang berkenan di hadapan Tuhan. Langkah yang keempat, mari perbaharui komitmen cinta kita sama Tuhan. Seperti halnya Petrus, dia memperbaharui rekomitmennya di hadapan Tuhan. Dia berkata, Tuhan, kau tahu aku cinta engkau, aku mengasihi engkau. Saya percaya saudara, ini yang hari-hari ini Tuhan rindukan untuk saudara dan saya boleh mengalaminya di dalam Tuhan. Apa dampaknya setelah Petrus mengalami mujizat kesempatan yang kedua, di mana dia kembali diperbaharui dalam persekutuan dengan Tuhan, diperbarui imannya yang tadinya menyangkal 3 kali, akhirnya diperbarui rekomitmen untuk mengasihi Tuhan sampai 3 kali ditanya oleh Tuhan Yesus. Apa dampaknya? Dampak yang pertama, setelah mengalami mujizat kesempatan yang kedua, Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-41. Setelah Roh Kudus dicurahkan, Petrus bangkit berdiri, dia berkhotbah. Dan Alkitab berkata, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saya percaya saudara, setelah saudara dan saya mengalami mujizat kesempatan yang kedua, ada dampak yang luar biasa. Waktu Roh Kudus dicurahkan, Pentakosta ketiga dicurahkan, saudara dan saya akan bangkit, dipakai Tuhan menjadi alat penuaian buat jiwa-jiwa. Hari-hari ini, hari-hari di mana Tuhan sedang memakai setiap kita untuk menyelesaikan amanat agung. Amin. Haleluya. Apa dampak yang kedua setelah kita mengalami mujizat kesempatan yang kedua? Dikatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 30 dan 31.
Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Dampak yang kedua, setelah saudara dan saya seperti Petrus mengalami yang namanya mujizat kesempatan yang kedua. Dampak yang kedua adalah Tuhan pakai saudara dan saya untuk menyatakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bersiap saudara, setelah pasca COVID-19 ini, kita semua boleh mungkin sudah nanti setelah kita bisa kembali dalam hal yang normal, saudara dan saya akan dipakai menjadi alat penyalur mujizat Tuhan. Amin. Haleluya. Apa dampak yang ketiga setelah Petrus mengalami mujizat kesempatan yang kedua? Dalam Kisah Rasul 10 ayat 15 dikatakan, kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang terdengar, suara yang berkata kepadanya, apa yang dikatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau katakan haram. Saudara, ini satu momen terobosan yang luar biasa, di mana Petrus dia mendapatkan satu penglihatan, ada banyak binatang-binatang dan Tuhan disuruh Petrus itu makan. Petrus berkata, tidak Tuhan, itu haram. Tapi Tuhan Yesus berkata, Tuhan berkata kepada Petrus, apa yang dikatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau katakan haram. Lalu kemudian Tuhan bukakan bahwa ini ternyata satu pesan, bahwa keselamatan itu tidak hanya untuk orang Yahudi, tetapi keselamatan ini harus dibuka untuk segala bangsa. Saya percaya ini dampak yang ketiga setelah Petrus mengalami perjumpaan yang kedua, kesempatan yang kedua, yaitu ada ide yang kreatif, extraordinary breakthrough di dalam pelayanan Petrus. Tidak hanya untuk orang Yahudi, tapi terbuka untuk semua non-Yahudi, untuk semua bangsa. Kok kenapa Petrus? Kenapa bukan murid yang lain? Kenapa bukan Yohanes? Kenapa bukannya Thomas? Kenapa bukan Nathanael? Kenapa Petrus yang mendapatkan penglihatan ini? Saya percaya karena Petrus mendapatkan mujizat kesempatan yang kedua. Ke depan ini dalam dimensi yang baru. Setelah pasca COVID, siap-siap saudara dan saya benar-benar mengalami satu kehidupan dalam dimensi yang baru. Satu pelayanan dalam dimensi yang baru. Satu mungkin pekerjaan, bisnis, usaha, kuliah dalam dimensi yang baru. Karena ada ide kreatif, ada terobosan extraordinary yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Yang keempat, dampak yang terakhir. Kenapa? Apa yang terjadi pada Petrus setelah Petrus mengalami mujizat kesempatan yang kedua? Petrus dipromosikan menjadi seorang pemimpin dalam gereja mula-mula. Ada satu kapasitas yang lebih besar yang diberikan kepada Petrus. Dia menjadi seorang rasul yang memimpin daripada seluruh murid-murid Yesus dan gereja mula-mula pada zaman Kisah Rasul. Saudara, saya percaya dari awal tahun dikatakan 6 tahun dimensi yang baru. Dalam Ulangan 28 dan ayat 13 dan ayat 14. Tuhan akan mengangkat kita jadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan membawa kita terus naik, tidak pernah turun. Itu bicara tentang ada kapasitas yang lebih besar. Ada satu level otoritas yang lebih besar yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Waktu Petrus mengalami mujizat kesempatan kedua, dia dipakai jadi pemimpin, great leader dengan kapasitas yang luar biasa, memimpin jemaat mula-mula. Demikian juga saudara dan saya, waktu kita ngalamin mujizat kesempatan yang kedua, kita ngalamin yang namanya kehidupan dalam dimensi yang baru. Kita belajar dengar suara Tuhan. Kita taat lakukan perintah Tuhan. Kita fokus hanya kepada sumber berkat, sumber mujizat. Dan yang keempat, kita sungguh-sungguh ngalami rekomitmen. Punya hati yang ngalami cinta mula-mula dengan Tuhan. Kita siap dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mari kita berdoa.
Kirabata kaya rabo shakanata kaya ramashanda ya rabashanda. Kirabo rabakata kaya rabo rabakaya rabashanda. Kiara labashika ya rabata kaya rabashanda ya rabata kaya rabashanda. Kiarabo rabakaya rabo shakaya dadada. Kiraba ya rabashika ya rabata kaya ramashanda. Kiraba ya rabashika ya rabashanda ya dadada ya dadada. Sama seperti Petrus ya Tuhan, bisa diberikan kesempatan mujizat yang kedua. Kami berdoa Tuhan, biar setiap kami dimanapun kami berada, kami mengalami kesempatan mujizat kedua, bertemu dengan Engkau hari-hari ini Tuhan. Sebelum kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus, Engkau sedang menjumpai murid-murid-Mu. Demikianlah setiap kami hari-hari ini, biarlah kami boleh datang dengan lapar dan haus akan Engkau. Kami rindu mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan. Kami rindu dilawat Engkau Tuhan. Dan kami percaya bukan sekedar kami yang dilawat Tuhan, kami juga percaya banyak jiwa-jiwa, banyak jiwa-jiwa, banyak jiwa-jiwa yang hari-hari ini Tuhan sedang butuh pertolongan-Mu, yang hari-hari ini Tuhan sedang butuh mujizat-Mu, yang sedang membutuhkan kesembuhan, yang sedang membutuhkan pertolongan. Tuhan melangkah dari surga melawat setiap mereka, sama seperti Engkau melakukan penjumpaan dan lawatan pada murid-murid-Mu. Demikian kami berdoa, bukan hanya kami, tapi setiap jiwa-jiwa di Indonesia sampai di bangsa-bangsa, kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kirala batakaya ralabasyakaya ralabaya ralabaya ralabasyanda. Kirala batakaya ralabasyikaya ralabakaya ralaba. Urabata kuryala basikata kuryala basyanda. Kirala batakaya ralabasyikaya ralabaya ralaba. Urala batakaya ralabasyikaya da. Tuhan taruh dalam hati saya, ada beberapa orang di antara saudara di rumahmu masing-masing, fokusmu hari-hari ini adalah masalah. Fokusmu hari-hari ini mungkin fokus pada COVID-19. Mungkin fokusmu hari-hari ini kepada resesi ekonomi. Mungkin fokusmu pada hari-hari ini kepada hal-hal yang sulit, hal-hal yang menderita, hal-hal yang menjadi bencana, atau hal-hal yang menjadi persoalan dan goncangan. Tetapi hari ini dengar, Tuhan taruh dalam hati saya, Tuhan mau fokusmu hanya kepada sumber mujizat. Fokusmu hanya kepada sumber berkat Tuhan Yesus. Hari ini dimanapun kau berada, kalau kau berkata itu saya Tuhan, saya fokus pada masalah, saya sepertinya putus asa seperti murid-murid Yesus. Saya sepertinya rasanya putus pengharapan, gak ada masa depan, tidak tahu, tidak jelas untuk yang akan datang. Karena saya selama ini fokus kepada masalah. Hari ini saya mau bertobat Tuhan. Saya mau fokus kepada Tuhan. Dimanapun kau berada, di rumah-rumah yang ada, kalau engkau berkata saya mau fokus kepada Tuhan, angkat tanganmu. Mulai berkata, ampuni aku Tuhan. Ampuni kalau aku fokus kepada masalah. Ampuni kalau aku fokus pada persoalan. Ampuni Tuhan kalau aku fokus kepada kondisi ekonomi yang stuck, kondisi mungkin bisnis usaha yang mengalami kondisi yang menurun, kondisi yang stuck, kondisi yang tutup. Tapi hari ini saya mau bertobat Tuhan. Kami mau bertobat Tuhan. Kami mau fokus kepada Tuhan, sumber mujizat, sumber berkat. Dan kami mau dengar suara Tuhan. Kami mau lakukan, taat melakukan firman Tuhan. Dan kami mau mengalami perubahan hati. Kami mau Tuhan mengalami cinta mula-mula dengan Tuhan. Saudara, kalau engkau di rumah masing-masing, engkau merasa engkau sudah lama tidak mengalami hadirat Tuhan, sudah lama tidak mengalami cinta mula-mula dengan Tuhan. Mari hari ini taruh tangan saudara di dada saudara, minta sama Tuhan. Tuhan, aku mau mengalami cinta mula-mula dengan Tuhan. Aku mau mengalami Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, berseru sama Tuhan. Dia sedang mengunjungi murid-muridnya 2000 tahun yang lalu. Dan saya percaya dia juga akan mengunjungi saudara saya dan hari-hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau baik, kau dahsyat, kau luar biasa Tuhan. Engkau ajaib Tuhan, Engkau perkasa Tuhan. Dan biarlah hari-hari ini setiap kami
sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Setiap kami dirubahkan, setiap kami mengalami mujizat dalam dimensi yang baru, mujizat dalam kesempatan yang kedua. Dan kami percaya kehidupan dalam dimensi yang baru akan kami terima, akan kami alami. Hormat kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Hamba-Mu selesai sampaikan isi hatimu, tapi aku percaya Allah Roh Kudus, Engkau akan terus berbicara pada anak-anak-Mu, pada umat-Mu dimanapun mereka berada. Roh Kudus, Engkau akan menjamah kami dan melawat kami lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Shalom.